Taklukkan hati kekasihmu dengan makanan favoritnya. Kalimat ini ternyata bukan isapan jempol semata. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno. Hatinya mendadak meleleh oleh sayur lodeh buatan seorang janda berparas cantik yang belakangan diketahui telah memiliki 5 anak. Bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Siapa tak kenal Bung Karno? Jauh sebelum dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia maupun Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia, sosoknya lebih dulu dikenal sebagai pemimpin perjuangan kemerdekaan yang tak pernah kenal rasa takut oleh moncong senjata para penjajah. Orasinya di panggung-panggung politik selalu berhasil membakar semangat juang rakyat tertindas, bukan saja mereka yang ada di Nusantara, tapi juga mereka yang tertindas di pelosok penjuru dunia. Keberaniannya dalam upaya menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi, baik itu penjajahan fisik, penjajahan ekonomi, maupun penjajahan budaya, menginspirasi banyak tokoh di negara-negara dunia ketiga untuk melawan dan memperjuangkan kemerdekaan di tanah air dan tumpah darah mereka sendiri. Maka, tak heran bila sosoknya juga dikenal sebagai putra Seng Fajar sekaligus tokoh utama kebangkitan Asia Afrika. Bung Karno dikenal sebagai tokoh sentral gerakan non-blok yang sampai sekarang dipertahankan sebagai pedoman politik luar negeri Indonesia. Rasa-rasanya, belum pernah ada satu panggung politik pun yang tak dikuasai ketika dirinya sudah diberi kesempatan untuk buka suara. Apa yang ia sampaikan, baik itu di kancah nasional maupun internasional, selalu menggetarkan hati dan membakar semangat juang banyak orang, mulai dari kaum elit hingga rakyat jelata. Maka, tak ayal pula bila sosoknya sampai dijuluki singa podium. Jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kecerok yang manuk ranjangan. Opat kapito kalau lo tabangin. Hancur organ persatuan. Namun, sehebat-hebatnya sang singa podium, Bung Karno juga seorang manusia. Ia juga memiliki sisi sentimental dalam hatinya. Bung Karno dikenal sebagai pecinta keindahan dan estetika, mulai dari karya seni lukis, patung, tari hingga sastra. Sebagai pemimpin yang mencita-citakan Indonesia menjadi bangsa yang besar, berdaulat, dan mandiri di atas kaki sendiri, Bung Karno juga tak pernah lupa akan sejarah sendiri. Ia bangga dengan keanekaragaman budaya Indonesia yang kaya raya. Sebagai contoh kecil saja, meski telah melanglang buana menjelajah ke banyak negara di seantero pelosok penjuru dunia dan tentunya telah menjajal beragam makanan khas dari banyak negara, namun makanan khas Nusantara tetaplah yang melekat di hatinya. Antara lain, pecel Blitar, balado ikan, dan sayur lodehlah yang menjadi favoritnya. Nah, terkait makanan khas Nusantara yang disebut terakhir itu, rupa-rupanya ada kisah unik tersendiri yang menyentuh hati. Pasalnya, gara-gara sayur lodeh, hati Bung Karno sampai dibuat meleleh oleh seorang janda cantik, yang belakangan baru diketahui sudah mempunyai 5 anak. Sayur lodeh sendiri merupakan satu di antara berjuta-juta masakan lezat khas Nusantara. Sayur ini dimasak dengan bumbu rempah dengan kuah santan dan beragam jenis sayur mayur sebagai isiannya. Kisah sayur lodeh buatan janda beranak 5 yang membuat hati Bung Karno meleleh ini berawal dari sebuah kunjungan kerja yang dilakukan Bung Karno sebagai presiden pada tahun 1950-an. Terkait kunjungan Bung Karno waktu itu,
Ada yang menyebut di wilayah Candi Prambanan, tapi ada juga yang menyebut di kawasan Taman Sari di Salatiga, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan agendanya, Bung Karno diarahkan untuk singgah di kediaman Wali Kota Salatiga waktu itu. Di sana, sudah disiapkan berbagai hidangan khas daerah setempat, termasuk sayur lodeh, sebagai menu makan siang. Rupanya, sudah sedari pagi ibu-ibu di wilayah setempat sudah gotong royong untuk menyiapkan berbagai menu makan siang tersebut. Sesampainya di ruang jamuan makan, aroma sayur lodeh rupanya begitu sedap menyeruak ke lubang hidung sang singa podium. Kontan saja Bung Karno bertanya tentang siapa gerangan yang memasak sayur lodeh tersebut. Rupanya ia ingin bertemu, dan dipertemukanlah Bung Karno dengan si pembuat masakan. Saat itulah untuk pertama kalinya Bung Karno bertemu dengan Hartini, si empunya sayur lodeh. Setelah sejenak memuji sayur lodeh buatan Hartini dan sedikit basa-basi, Hartini lantas ngeloyor pergi. Sekembalinya Bung Karno ke Jakarta, ia tak bisa melupakan para sayunan lembut Hartini. Menyadari bahwa ini adalah rindu, Bung Karno kemudian mengambil secari kertas, dan menuliskan sebaris kalimat sebagai surat cinta pertamanya, "Tuhan telah mempertemukan kita Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir." Senang dengan panggilan kesayangan Tin yang dilontarkan Bung Karno, Hartini pun mulai galau. Namun, ia menikmati surat-surat bernada cinta dan telegram-telegram yang semakin sering dikirimkan. Kali ini, Soekarno menyematkan nama Srihana, nama samaran yang dipakai saat menuliskan surat cintanya pada Hartini, yang disebut Srihani. Demikianlah kisah cinta Srihana-Srihani terus berlanjut. Dilamar sebagai istri, tak langsung membuat janda berparasayu ini mengiyakan pinangan Soekarno. Ia butuh waktu yang cukup lama untuk mengiyakannya. Pak Osan Murawi dan Mok Mairah, kedua orang tua Hartini pernah mengatakan sebuah pernyataan atas kebimbangan hati putrinya, "Di madu itu berat, biarpun oleh raja atau presiden. Apa kamu kuat? Tanyakan hatimu. Apapun keputusanmu, kami memberi restu." Berbekal dukungan orang tuanya, akhirnya Hartini tak kuasa menolak pinangan Bung Karno. Namun, ia adalah wanita yang tahu diri. Ia meminta Fatmawati untuk tetap menjadi ibu negara, sedangkan dirinya tetap menjadi istri kedua. Ya, Dalem bersedia menjadi istri Nandalem. Tapi dengan syarat, Ibu Fatmawati tetap First Lady, saya istri kedua. Saya tidak mau Ibu Fatmawati diceraikan, karena kami sama-sama wanita. Kelembutan, kebijaksanaan, dan kesetiaan Hartini ini dibuktikan dengan tetap menjadi istri saat kekuasaan Bung Karno sudah memasuki usia senja. Dalam pernikahannya, mereka dikaruniai dua putra yaitu Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Hartini tetap mendampingi Bung Karno hingga ajal menjemputnya. Bahkan, kabarnya beliau menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Hartini, di rumah sakit Gatot Subroto, 21 Juni 1970.